Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua memohon, berdoa serta berlindung kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas kitab Khulasatu Ta'dzimil Ilmi, yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama agar tumbuh penghargaan atau rasa memuliakan terhadap ilmu, yaitu yang pertama kemarin, yaitu membersihkan wadah ilmu atau membersihkan tempatnya ilmu, yaitu qalbu. Sedikit mengulang, kenapa kita harus membersihkan wadahnya ilmu atau kenapa kita harus membersihkan qalbu. Karena penulis menyampaikan kadar ilmu yang didapatkan seseorang itu tergantung seberapa besar dia memuliakan ilmu tersebut. Dan kemudian kenapa kita harus membersihkan wadahnya ilmu, yaitu qalbu? Karena semakin bersih qalbu, semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin mudah ilmu itu masuk ke dalamnya. Kemudian beberapa cara untuk membersihkan ilmu, yaitu membersihkan qalbu, yaitu yang pertama, bersihkan qalbu kita, bersihkan hati kita dari syubhat. Syubhat yaitu kerancuan dalam memahami dalil atau agama, yang apabila syubhat tidak dibersihkan dan tidak dijauhkan dari hati kita akan menghasilkan yang namanya kebid'ahan, yaitu sesuatu amalan yang diyakini merupakan ibadah yang pada hakikatnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalilnya dalam agama ini. Kemudian yang kedua, yaitu bersihkan hati kita dari syahwat. Yang syahwat ini identik dengan hawa nafsu kita, yang apabila tidak dibersihkan akan menghasilkan kemaksiatan.
Dan pada pembahasan kali ini yang kedua, cara untuk agar tumbuh dalam hati kita memuliakan ilmu, yaitu yang kedua, mengikhlaskan niat dalam belajar. Ikhlas merupakan pondasi dan tangga. Kenapa? Karena ikhlas dibutuhkan di awal dan juga di dalam proses dalam belajar. Jadi ikhlas merupakan langkah pertama kita dalam belajar. Kenapa? Kenapa dalam belajar kita harus ikhlas? Karena ikhlas merupakan pondasi atau sebab alasan untuk amal kita itu diterima. Dalilnya Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi istiqomah. Kemudian Nabi SAW bersabda, amalan itu tergantung kepada niatnya. Orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, misal sholat, bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi juga dia mendapatkan dosa. Kemudian ada 4 perkara yang apabila terdapat pada seseorang, dia telah dikatakan ikhlas dalam belajar. Apa itu? Yang pertama, berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Jadi apabila seseorang menuntut ilmu atau belajar dan dalam hatinya dia bertekad untuk senantiasa menghilangkan kebodohan dalam dirinya, maka dia telah termasuk dalam 4 perkara ini, yang yaitu dia telah termasuk ikhlas dalam belajar. Kemudian yang kedua, seseorang menuntut ilmu dan belajar yaitu untuk berupaya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi selain menghilangkan kebodohan dalam dirinya sendiri, seseorang juga harus berniat dalam belajar atau menuntut ilmu, yaitu untuk senantiasa mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, yaitu untuk senantiasa menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara berdakwah. Kemudian yang ketiga, niat seseorang yang apabila terdapat pada hati seseorang yang menuntut ilmu, yang dapat dikatakan dia telah ikhlas dalam belajar, yaitu menghidupkan ilmu agama untuk menjaga agar tidak sirna atau tidak punah. Jadi apabila seseorang penuntut ilmu, beliau meniatkan belajarnya ini untuk menghidupkan ilmu agama dan meniatkan agar ilmu agama ini senantiasa hidup dan tidak punah dari dunia ini, maka dia telah dapat dikatakan ikhlas dalam belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yaitu berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi sebelum daripada seseorang mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, alangkah baiknya seseorang mengamalkan terlebih dahulu ilmu yang dia pelajari. Dan mengamalkan ilmu atau berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut merupakan ciri atau 4 perkara, salah satu dari 4 perkara yang termasuk dari seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi kesimpulannya, pada poin yang kedua, yaitu mengikhlaskan niat dalam belajar, adalah amalan yang kita lakukan itu kembali lagi kepada hasil akhir. Amalan yang kita lakukan adalah kembali kepada niat. Dan
beberapa perkara yang disampaikan oleh penulis yang dapat dikatakan atau ciri-ciri seseorang telah ikhlas dalam belajarnya, yaitu yang pertama, beliau berniat atau dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Yang kedua, berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk menghilangkan kebodohan orang lain dengan cara mendakwahkannya. Kemudian yang keempat, menghidupkan ilmu agama agar senantiasa hidup dan tidak punah dari dunia ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.